Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang benar-benar mencekam. Sebuah tragedi kelam yang tak hanya tercatat dalam sejarah Indonesia, tetapi juga menyimpan misteri dan cerita horor yang masih menghantui hingga hari ini. Malam berdarah 30 September 1965, atau yang kita kenal sebagai G30 SPKI, bukan hanya tentang konspirasi dan pemberontakan. Banyak yang percaya, kegelapan dari peristiwa itu masih menyelimuti tempat-tempat tertentu, terutama di lubang buaya. Di video kali ini, kita akan membuka gerbang menuju sisi kelam dari sejarah tersebut. Siapkan nyali kalian, karena cerita kali ini bukan untuk yang lemah hati. Mari kita mulai perjalanan kita menyusuri gerbang kegelapan, ketika sejarah G30 SPKI kembali hidup. Malam kelam itu tiba lagi, seperti memanggil kegelapan yang tak pernah benar-benar pergi. Langit di atas Jakarta malam ini terasa lebih sunyi dari biasanya, dihiasi dengan awan hitam yang menutupi rembulan, seolah-olah alam turut merasakan kengerian yang kembali menyelimuti. Setiap tanggal 30 September, hawa dingin menyusup ke tulang belulang, membawa ingatan tentang sejarah hitam bangsa Indonesia, sebuah peristiwa penuh darah, tragedi yang menghantui generasi demi generasi. Gerakan 30 September 1965, atau yang lebih dikenal sebagai G30 SPKI, bukan hanya catatan kelam di buku-buku sejarah, melainkan sebuah peristiwa yang mengoyak tatanan bangsa. Malam ketika darah para pahlawan tumpah di lubang buaya, ketika suara tembakan menggema di udara dan tangisan memecah sunyi, sejarah Indonesia berubah selamanya. Tapi, apakah itu semua sudah benar-benar berlalu? Bagi sebagian orang, tragedi itu lebih dari sekadar masa lalu. Mereka percaya, ada kekuatan jahat yang tak pernah benar-benar mati, sesuatu yang masih tersembunyi di balik bayang-bayang sejarah. Setelah lebih dari 5 dekade berlalu, area lubang buaya masih dianggap angker. Monumen Pancasila Sakti berdiri megah sebagai pengingat akan pengkhianatan dan pengorbanan, tapi tak semua orang yang mengunjungi tempat itu merasa tenang. Sebaliknya, banyak yang melaporkan perasaan tak nyaman, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik reruntuhan. Bahkan, para penjaga yang sudah terbiasa berjaga di sana mengakui bahwa suasana di sekitar lubang buaya terasa berbeda. Lebih berat, lebih mencekam, terutama ketika malam tiba. Pak Budi, seorang penjaga malam yang sudah bertugas di kawasan itu selama lebih dari 20 tahun, punya banyak cerita tentang hal-hal aneh yang sering ia alami. Suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, saya sedang berkeliling seperti biasa. Udara begitu dingin, lebih dingin dari biasanya. Saya mendengar langkah kaki di belakang saya. Tapi ketika saya menoleh, tak ada siapa-siapa. Saya pikir mungkin hanya perasaan, tapi suara langkah itu makin keras. Saya coba memanggil, "Siapa di sana?" Tapi yang terdengar hanya sunyi. Namun, di kejauhan, saya mendengar suara yang tak asing, seperti suara orang menangis, lirih tapi begitu jelas. Pengalaman Pak Budi bukan satu-satunya. Beberapa pengunjung yang datang ke monumen juga mengaku melihat sosok-sosok bayangan yang bergerak di antara pepohonan, atau mendengar suara-suara aneh dari arah sumur tua di lubang buaya, tempat di mana para jenderal dibunuh dan jasadnya dibuang. Menurut cerita yang beredar, pada malam-malam tertentu, terutama di sekitar tanggal 30 September, suara-suara dari masa lalu kembali bergema, seakan-akan arwah-arwah yang tewas tragis itu belum menemukan kedamaian. Kisah-kisah menyeramkan di sekitar lubang buaya bukanlah hal baru. Bahkan, beberapa paranormal pernah dipanggil untuk membersihkan area tersebut. Tapi selalu ada yang mengatakan bahwa tempat itu terlalu kuat untuk disucikan sepenuhnya. Energi negatif yang tertanam di sana diyakini berasal dari kematian yang tidak wajar, dari rasa dendam dan ketakutan yang begitu mendalam. Banyak yang percaya bahwa roh-roh yang terjebak di sana bukan hanya korban kekejaman, tetapi juga mereka yang terlibat dalam kekerasan. Ibu Ratna, seorang paranormal yang sering dipanggil untuk melakukan ritual pembersihan di tempat-tempat angker, pernah melakukan meditasi di lubang buaya. Energinya sangat kuat. Ungkapnya, "Saya merasakan kehadiran roh-roh yang gelisah. Mereka belum tenang, mereka masih terperangkap dalam perasaan marah dan takut. Di malam itu, saya melihat bayangan seorang pria berseragam militer. Wajahnya pucat, dengan luka besar di lehernya. Dia berjalan perlahan, tanpa suara, tapi aura yang dia bawa begitu dingin. Saya yakin itu adalah salah satu dari para jenderal yang dibunuh secara kejam." Pengalaman Ibu Ratna memperkuat keyakinan bahwa tragedi G30 SPKI meninggalkan lebih dari sekadar luka di tubuh bangsa. Ia meninggalkan jejak yang tak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh mereka yang peka terhadap dunia gaib.
Roh-roh yang terperangkap di sana, yang tak pernah mendapatkan keadilan, mungkin akan terus bergentayangan, mencari cara untuk melepaskan diri dari belenggu kegelapan yang mereka alami. Cerita horor di lubang buaya bukan hanya sekadar legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Beberapa kejadian nyata menambah kesan seram tempat tersebut. Salah satunya adalah kisah seorang mahasiswa bernama Aldi, yang nekat menguji keberanian bersama 3 orang temannya dengan memasuki lubang buaya pada malam tanggal 30 September, tepat di hari peringatan G30 SPKI. Aldi dan teman-temannya awalnya hanya iseng. Mereka tertawa-tawa, menganggap tantangan itu hanya sebuah lelucon. Namun, begitu kaki mereka melangkah ke dalam area itu, suasana berubah drastis. Gelap yang menyelimuti terasa begitu pekat, dan hawa dingin yang menusuk kulit membuat mereka terdiam. Awalnya kami masih bercanda, tapi tiba-tiba semuanya menjadi sunyi. Tak ada suara serangga, tak ada angin. Kami mulai merasa aneh, seolah ada sesuatu yang mengawasi kami, cerita Aldi. Perasaan was-was itu semakin kuat ketika mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Langkah kaki itu terdengar berat. Namun ketika mereka menoleh, tak ada siapa-siapa. Salah satu temannya, Roni, mulai terlihat panik. Aku merasa ada yang mencengkeram pundakku. Teriaknya sambil berusaha melepaskan diri dari sesuatu yang tak terlihat. Panik, mereka semua berlari keluar. Tapi Roni tak bisa bergerak. Ia seolah ditahan oleh kekuatan yang tak kasat mata. Ketika akhirnya mereka berhasil menyeret Roni keluar, mereka terkejut mendapati punggung Roni penuh dengan bekas memar, seolah-olah ada tangan yang mencengkeramnya dengan keras. Setelah kejadian itu, Roni jatuh sakit selama berminggu-minggu. Ia selalu merasa ada sesuatu yang mengikuti dan mengawasinya, meski di siang hari. Hingga kini, Roni menolak untuk berbicara lebih jauh tentang malam itu, dan Aldi beserta teman-temannya bersumpah untuk tak pernah lagi mendekati tempat tersebut. Lubang buaya memang menyimpan banyak cerita, dari yang historis hingga mistis. Bagi sebagian orang, tempat itu adalah lokasi peringatan. Tapi bagi mereka yang percaya pada dunia tak kasat mata, lubang buaya adalah gerbang menuju dimensi lain, tempat di mana arwah-arwah yang belum tenang berkeliaran. Roh-roh yang kehilangan hidup mereka secara tragis dan penuh kekerasan tak mudah untuk dilepaskan. Mereka terus menunggu, menuntut balas, menuntut keadilan yang tak pernah datang. Beberapa paranormal yang pernah mencoba menjelajahi tempat tersebut merasakan aura yang begitu berat dan penuh dengan kebencian. Mereka percaya, peristiwa kelam G30 SPKI telah menciptakan lubang dalam realitas, tempat di mana roh-roh yang tersiksa masih berdiam. Bagi mereka yang berani mendekati, akan merasakan teror yang tak kasat mata, sebuah kegelapan yang selalu mengintai dari balik bayang-bayang sejarah. Tragedi G30 SPKI mungkin sudah tertulis dalam buku sejarah sebagai masa lalu yang harus dikenang. Namun, sejarah ini hidup dalam bentuk lain. Sebuah kegelapan yang masih menyelimuti tempat-tempat tertentu. Bagi mereka yang peka, suara-suara dari masa lalu masih bisa terdengar. Jeritan, tangisan, dan suara langkah-langkah berat yang datang dari arah yang tak diketahui. Mereka yang kehilangan hidupnya dengan cara yang begitu tragis tak akan pernah benar-benar tenang. Malam-malam di sekitar tanggal 30 September adalah saat-saat di mana gerbang kegelapan ini terbuka lebih lebar. Bagi mereka yang cukup berani untuk mendekat, atau bagi mereka yang tak sengaja tersesat di dalamnya, sejarah G30 SPKI bukan hanya sebuah cerita, melainkan kenyataan yang menyeramkan. Di tempat ini, waktu seakan berhenti, dan mereka yang meninggal di malam berdarah itu masih menunggu. Menunggu mereka yang cukup bodoh untuk membangunkan kegelapan yang sudah lama terpendam. Jadi, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah tragedi G30 SPKI hanya bagian dari sejarah? Atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan di baliknya? Cerita-cerita tentang arwah gentayangan di lubang buaya, suara-suara misterius, dan kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi hingga kini membuat kita bertanya-tanya, apakah benar kegelapan itu belum sepenuhnya pergi? Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman serupa tentang tempat angker, jangan ragu tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten horor seram lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, sejarah tak pernah benar-benar tidur. Tetap waspada, karena kegelapan bisa ada di mana saja. Terima kasih sudah menonton, dan jaga diri kalian baik-baik. Selamat malam.